Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Fairy, yang artinya contekan. Film yang dirilis tahun 2023 ini dibintangi oleh keponakan Salman Khan, yaitu Alizah Agnihotri. Film ini terinspirasi dari kisah nyata sekelompok siswa yang merencanakan pembobolan ujian internasional yang biasa disebut Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tapi dalam film ini disebut tes STIC. Ujian ini biasanya digunakan sebagai syarat masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat, di mana soal ujian terfokus dengan soal bahasa Inggris dan matematika. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur cerita film yang satu ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Niyati dibesarkan dengan penuh kasih sayang di panti asuhan oleh seorang sipir yang baik hati. Tuan Silas punya istri bernama Joya, dan mereka berdua mendedikasikan hidupnya untuk menjaga dan merawat anak-anak di panti asuhan, karena sejatinya Silas dan Joya juga berasal dari panti asuhan tersebut. Mereka hidup di sebuah panti sederhana yang sempit dengan jumlah anak perempuan mencapai 50 orang. Untuk bertahan hidup, mereka berharap pada bantuan dan donasi yang diberikan oleh orang-orang yang peduli dan juga baik hati. Niyati adalah murid jenius yang terlahir tanpa orang tua. Silas menemukan Niyati 16 tahun yang lalu ketika dia dibuang di depan panti asuhan oleh ibunya saat masih bayi. Sejak saat itu, Silas dan Joya memutuskan untuk menjaga Niyati seperti anaknya sendiri. Saat ini Niyati baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, dan sekarang ia sedang menunggu pengumuman hasil ujian nasional. Perlu diketahui, jika sistem pendidikan di India agak beda dengan Indonesia. Untuk jenjang sekolah dasar dimulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Setelah SD mereka lanjut dengan jenjang pendidikan menengah selama 3 tahun, yaitu dari kelas 6, 7, dan 8. Setelah itu baru masuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP selama 2 tahun, yaitu kelas 9 dan kelas 10. Terakhir jenjang SMA untuk kelas 11 dan 12. Nah, sambil mengisi waktu liburan, Niyati mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai joki ujian masuk perguruan tinggi negeri. Niyati memang terlahir jenius. Dia punya daya ingat yang sangat kuat dan jago matematika. Sebagai joki, Niyati menggantikan peserta untuk ikut ujian dengan memalsukan identitas. Dari pekerjaan itu, Niyati mendapatkan bayaran sebesar 10.000 rupiah. Itu adalah jumlah yang sangat kecil, tetapi bagi Niyati, uang itu sangat berarti. Dia bisa membeli pakaian dan juga makanan untuk anak-anak panti asuhan. Niyati tidak kesulitan saat mengerjakan soal. Dari semua soal, dia hanya tidak bisa menjawab soal nomor 17. Itu pun bukan karena dia tidak bisa, tetapi tidak ada jawabannya. Niyati lapor ke pengawas tentang soal itu, dan setelah dihitung, ternyata soalnya memang tidak ada jawaban. Selama melakukan pekerjaan ini, Niyati tidak pernah cerita ke siapapun. Jadi, semuanya dia lakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Suatu hari, hasil ujian nasional SMP diumumkan. Niyati tampak sangat senang karena dia mendapatkan nilai sempurna. Niyati bahkan menjadi siswi dengan nilai ujian nasional tertinggi di India, yaitu nilai 100. Media heboh memberitakan pencapaian Niyati. Beritanya seketika menjadi viral, yang membuat salah satu SMA swasta terbaik di India menawarkan Niyati beasiswa. Niyati setuju. Dia kemudian diantar oleh ayahnya ke sekolah tersebut menggunakan bis. Setibanya di sana, mereka berdua terpesona karena kagum dengan betapa megahnya gedung sekolah tersebut. Sekolah Winston International memiliki area yang luas dan gedung yang sangat megah. Semua orang tua mengantar anak mereka menggunakan mobil. Meskipun demikian, Niyati dan ayahnya tidak gengsi. Mereka kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Vedita. Kepsek Vedita bilang, Niyati akan mendapatkan beasiswa penuh. Dia tidak perlu membayar SPP dan uang sumbangan lainnya. Niyati hanya perlu belajar dengan tekun supaya bisa mempertahankan prestasinya. Bahkan Niyati juga diberikan uang transport dan voucher makan siang gratis di kantin sekolah. Ucapan ibu Kepsek tentu saja membuat Niyati dan ayahnya merasa sangat senang. Halo Glober semua, apa kabar? Sebelum lanjut,
Bang Gelo minta tolong. Kebetulan murid-murid Bang Gelo mereka sedang ada lomba kepramukaan terkait promosi tempat wisata di suatu tempat begitu. Nah, pemenang lomba ini ditentukan berdasarkan jumlah penonton. Karena itulah Bang Gelo minta tolong kepada Geloper semua yang sudah nonton video ini nanti agar klik link video lombanya ada di deskripsi video. Silahkan tonton sekitar 3 menitan, karena kalau di bawah 3 menit YouTube biasanya menganggap itu sebagai spam. Tonton 3 menit, setelah itu jangan lupa diberikan jempol begitu, likes, karena pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah penonton dan juga jumlah likes-nya. Oke, Bang Gelo minta tolong sekali ini kepada Geloper semua agar cari link videonya, video lombanya itu ada di deskripsi video atau di kolom komentar yang Bang Gelo sematkan. Itu saja, terima kasih. Hari pertama sekolah, Niati memperkenalkan diri. Dia menjadi murid dengan nilai ujian tertinggi. Di peringkat kedua, ada siswa bernama Akas. Remaja yang satu ini hanya kalah 1 poin dari Niati. Meskipun mereka berdua pintar, tetapi murid-murid yang lain memandang remeh kehadiran mereka karena mereka kebanyakan berasal dari orang kaya. Niati duduk di samping siswi cantik dan tajir yang bernama Chavi. Nah, ketika pelajaran matematika, Akas menjawab pertanyaan guru dengan benar. Tindakan Akas dianggap sebagai tindakan sok pintar dan pamer. Seorang siswa bernama Pratik mulai mengejek Akas dengan meniru gaya bahasanya ketika Akas menjawab soal. Ejekan itu membuat siswa yang lain tertawa, dan Capi terus saja tertawa terpinggal-pinggal ketika suasana sudah mulai hening. Dia ketawa paling kencang di antara siswa yang lain. Hal itu membuat guru matematika marah. Dia meminta Capi maju ke depan untuk menjawab soal yang dia berikan. Soal itu sangat rumit. Ketika Capi kebingungan dan terdiam, di saat itulah Niati menyodorkan jawabannya. Capi maju ke depan dan mulai menyalin jawaban di papan tulis. Teman-teman Capi kaget. Kok bisa ya Capi menjawab pertanyaan sesulit itu? Padahal mereka tahu kemampuan Capi. Nah, setelah kejadian tersebut, Capi akhirnya bersikap baik kepada Niati. Niati terkejut melihat harga makanan yang ada di kantin sekolah. Harganya super mahal. Beruntung dia punya voucher makan siang gratis. Tidak lama kemudian, Cavi and the gang muncul. Mereka mulai kenalan dengan Niati. Di sana ada cowok ganteng yang bernama Pratik dan dia adalah kekasih Cavi. 3 teman lainnya yaitu Risap, Sahil, dan Jerin. Ketika mereka ngobrol, dari meja seberang, nampak Akas yang juga sedang makan di kantin itu. Akas selalu menyendiri dan dia tidak punya teman. Setelah makan, Cavi meminta nomor ponsel Niati. Gadis itu kemudian memberikan nomor HP-nya, tetapi ketika dihubungi HP-nya justru tidak aktif. Ternyata, Niati sengaja mematikan ponselnya karena dia malu. Ponsel Niati paling buruk di sekolah itu. Ketika pulang, Cavi mengajak Niati ke rumahnya. Dia meminta Niati supaya mengajarkan dia matematika dan juga fisika. Niati awalnya menolak, tetapi Cavi terus memaksanya, yang membuat Niati pada akhirnya mengalah. Niati kemudian ikut ke rumah Cavi, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat rumah itu seindah istana. तुझे क्या जरूरत है पढ़ने की? ऐसे घर सजा ही सकती हूँ, right? Sebelum pulang, Cavi memberikan Niati hadiah berupa sebuah ponsel. Seperti biasa, Niati selalu keberatan dan menolak. Dan lagi-lagi, Cavi selalu memaksanya. Akhirnya, Niati menerima ponsel gratis pemberian teman barunya itu. Ketika tiba di rumah, Niati terkejut karena dia dibelikan jam tangan oleh ayahnya. Padahal, ayahnya ini memberikan hadiah jam setelah dia menjual jam tangannya sendiri demi mendapatkan uang agar bisa membelikan Niati jam tangan yang baru. Waktu berganti dan ujian semester pertama akhirnya dimulai. Niati merasa senang karena soal yang diujikan sama persis seperti soal-soal yang pernah diajarkan kepada Cavi. Seharusnya Cavi bisa menjawab semua soal itu dengan mudah. Tetapi Cavi adalah Cavi, daya ingatnya lemah. Tidak hanya Cavi yang kesulitan, Pratik dan teman-teman yang lain juga tidak bisa menjawab soal ujian. Pratik kemudian meminta jawaban dari Akas, tetapi Akas tidak mau memberikan jawabannya. Sementara Capi, karena tidak bisa menjawab soal ujian, dia terpaksa memintanya ke Niati, dan temannya itu mulai menuliskan jawaban ujian di penghapus pensil dan melemparkannya ke arah Capi. Nilai ujian semester Niati dan Akas paling tinggi, dan mereka berdua dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Seperti biasa, setiap tahun sekolah itu akan bekerja sama dengan Oxford University untuk memberikan beasiswa kepada lulusannya.
Dan untuk angkatan Niati, ibu kepala sekolah memilih Akash dan Niati menjadi calon peraih beasiswa tersebut. Mereka berdua diberikan brosur dan diminta untuk terus mempertahankan prestasinya supaya bisa lolos seleksi beasiswa. Setelah dipanggil Ibu Vedika, Niati dan Akash mulai saling akrab. Mereka selalu berdua, bahkan ketika di kantin maupun di perpustakaan sekolah. Perlahan, Niati mulai jatuh hati kepada Akash. Untuk kehidupan pribadinya, Akash ternyata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia anak yatim dan punya satu adik perempuan. Tiap hari setelah pulang sekolah, Akash bekerja sebagai kurir makanan cepat saji untuk membantu ibunya mencari uang demi sesuap nasi. Chavi tampak senang karena ayahnya membelikan mobil. Sebagai hadiah karena Chavi berhasil menempuh ujian semester pertama dengan nilai rata-rata 90. Chavi sebenarnya senang, bukan karena hadiah mobilnya, tetapi karena perhatian orang tuanya. Selama ini ayah Chavi begitu cuek. Dia hanya peduli kepada abang Chavi yang memang lebih pintar dan saat ini sedang kuliah di Stanford University. Ekspektasi orang tua Chavi memang terlalu tinggi. Dia ingin Chavi mengikuti jejak abangnya, kuliah di universitas yang sama. Chavi berpesta merayakan nilai ujiannya. Dia mengundang semua teman-temannya, termasuk Niati dan juga Akash. Ketika pesta berlangsung, Chavi memberitahu teman-temannya bahwa dia mendapatkan nilai yang tinggi karena bantuan sahabatnya Niati. Nah, setelah mengetahui hal itu, Pratik dan 3 teman Chavi lainnya juga ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Mereka meminta agar Niati mau membantu mereka, bahkan mereka siap membayar Niati. Ketika ditawari uang, Niati keberatan. Selama ini dia mau membantu Chavi karena dia merasa jika Chavi adalah sahabatnya. Dia menolong gadis itu dengan tulus tanpa mengharapkan uang. Niati kecewa karena Chavi menilai persahabatan mereka dengan uang. Niati kemudian menolak untuk membantu siapapun. Dia ingin teman-temannya itu belajar secara mandiri dan dia siap membimbing mereka. Chavi keberatan. Dia mengaku jika selama ini dirinya berusaha keras untuk belajar tetapi tetap saja tidak bisa. Otak Chavi hanya mentok di nilai 50-an. Sementara tuntutan ayahnya mengharuskan Chavi supaya mendapatkan nilai di atas 80. Satu-satunya cara agar Chavi bisa mendapatkan nilai setinggi itu adalah dengan cara instan, yaitu menyontek. Chavi terus memaksa Niati agar kembali memberikan contekan di semester kedua. Tetapi Niati juga tidak bisa mengabulkan permintaan temannya itu, karena jika ketahuan menyontek, maka dia akan dicoret dari daftar penerima beasiswa. Chavi terus merayu. Dia bahkan memberikan tas yang mahal kepada Niati, namun sahabatnya itu tetap bersikeras pada pendiriannya. Dia terus menolak. Ketika Niati pulang dan tiba di rumah, dia mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. Mereka berdua mengeluh karena tidak punya uang untuk membiayai 50 orang anak panti asuhan. Jika terus-menerus tidak punya dana, kemungkinan panti asuhan itu akan ditutup dan anak-anak itu akan dipindahkan ke panti asuhan lainnya. Niati tidak ingin kehilangan saudara-saudaranya. Dia kemudian memutuskan untuk menerima tawaran dari Chavi. Karena kondisi keuangan, Niati akhirnya mengambil resiko yang fatal. Dia siap membantu teman-temannya untuk memberikan Ferey alias contekan. Dia bahkan mengatur kode untuk setiap jawaban. Jika jawabannya A, maka Niati akan memainkan pulpennya. Khusus jawaban B, dia akan memperbaiki rambutnya di area telinga. Untuk jawaban C, Niati akan memegang leher dan jawaban D, dia akan memegang meja. Caranya, Niati akan memberikan 3 jawaban benar berturut-turut, sedangkan jawaban keempat harus dicari sendiri oleh teman-temannya supaya tidak terdeteksi jika jawaban mereka semuanya sama. Jadi, soal nomor 1 sampai 3 diberikan jawaban. Dan untuk soal nomor 4 mereka harus mencari sendiri jawabannya. Begitu seterusnya. Soal nomor 5, 6, 7 diberikan jawaban. Dan nomor 8 mereka kembali mencari sendiri jawabannya. Dengan metode tersebut, semua orang akan mempunyai nilai minimal 80. Ujian semester 2 berlangsung dengan begitu sukses. Nilai Chavi dan teman-temannya selalu di atas 80. Chavi seperti biasa, dia mendapatkan nilai rata-rata 90 dan hal itu membuat ayahnya semakin bangga. Sementara untuk pembayaran, Chavi dan teman-temannya satu kali ujian harus menyetor dana sekitar Rp500.000 per orang, dan dana itu ditransfer ke panti asuhan dengan cara diangsur sebanyak 3 kali supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Selain donasi kepada panti asuhan, Chavi juga memberikan tips berupa uang cash kepada Niati. Dengan uang tersebut, Niati kemudian membelikan pakaian untuk orang tuanya. Dia juga memberikan makanan kepada adik-adiknya di panti asuhan tersebut. Ujian semester 3 berlanjut dan kali ini mereka kelabakan karena mendadak gurunya memberikan soal dengan 2 paket berbeda. Sahil, Jerin, dan Risab
Mereka beruntung karena kebetulan mendapatkan paket soal yang sama dengan Niati. Niati kemudian memberikan jawaban dan mereka bertiga bisa selesai dengan cepat. Sementara Pratik dan Chavi, mereka begitu gelisah karena waktu tersisa setengah jam namun Niati belum juga memberikan jawaban. Setelah selesai mengerjakan paket soalnya sendiri, Niati menukar paket soal milik Pratik. Dia mulai mengerjakan soal paket kedua. Gadis cantik yang satu ini memang sangat jenius, meskipun dengan keterbatasan waktu. Tetapi, Niati berhasil menyelesaikan soalnya tepat waktu. Setelah itu, dia segera memberikan kode kepada Pratik dan juga Chavi. Akas melihat keanehan pada Pratik. Pelajar yang satu ini selalu menoleh ke arah Niati. Akas curiga jika Pratik menyontek jawaban Niati. Dia tidak terima. Akas kemudian lapor kepada Pak Guru. Tetapi ketika diperiksa, paket soal Niati tidak sama dengan paket soal Pratik. Jadi guru menganggap tidak mungkin Pratik menyontek dari Niati. Akas tidak puas. Dia kemudian lanjut lapor kepala sekolah. Dan ternyata kepala sekolah Pedita sangat cerdas. Dia memeriksa kertas buram yang digunakan oleh Niati. Dan ternyata Niati ketahuan karena dia mengerjakan paket soal yang berbeda. Akibat kecurangannya itu, Niati dan ayahnya dipanggil oleh kepala sekolah. Ibu kepala sekolah kemudian mencoret Niati dari daftar penerima beasiswa Oxford di sekolah tersebut. Tuan Silas berusaha untuk membujuk kepala sekolah. Tetapi, Ibu Pedita tidak pernah mentolerir yang namanya kecurangan. Setelah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh putrinya, Tuan Silas begitu kecewa kepada Niati. Dia kemudian berkata, "Kami mengelola panti asuhan ini sudah sejak lama. Semiskin-miskinnya kami. Walaupun tidak makan dan tidak punya uang, kami tidak pernah mencuri." Setelah berkata demikian, ayah Niati mengembalikan baju pemberian putrinya. Akas datang ke panti asuhan. Dia menyesal telah melapor kepada kepala sekolah. Setelah Akas tahu jika rekomendasi beasiswa Oxford Niati dicabut oleh kepala sekolah, dia merasa menyesal. Akas tidak menyangka bahwa niatnya untuk melapor Pratik ternyata berdampak kepada Niati. Dia terus-menerus meminta maaf dan mengajak Niati agar membujuk kepala sekolah supaya bisa memberikan kesempatan kedua. Tetapi Niati tidak mau. Dia terlanjur kecewa kepada Akas. Niati memilih menyendiri dan menjauh dari Akas. Dia menangis di kamarnya sendirian. Keesokan harinya Niati tidak mau sekolah. Niati merasa dirinya ditinggalkan oleh teman-temannya, termasuk Chavi. Ketika melihat perubahan pada diri putrinya, Joya berusaha memberikan penghiburan kepada Niati. Dia masuk ke kamar, kemudian meyakinkan putrinya ini bahwa jika Niati gagal mendapatkan beasiswa Oxford, maka dia bisa mencari beasiswa lain yang ada di dalam negeri. Untuk pelajar sejenius Niati, tentu tidak sulit untuk mendapatkan beasiswa. Sementara Chavi, dia mulai khawatir karena tahu jika Niati tidak masuk sekolah dan beasiswanya dibatalkan. Chavi mengirim pesan WA kepada Niati. Dia meminta maaf. Chavi kemudian mengajak Niati bertemu. Ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Mereka kemudian bertemu di suatu tempat dan di sana sudah ada Pratik. Ternyata Chavi ingin meminta bantuan untuk tes yang terakhir kali, yaitu tes STIC atau sejenis tes SAT. Tes ini biasa digunakan untuk syarat masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat. Soal ujian STIC terfokus pada soal bahasa Inggris dan juga matematika. Chavi siap membayar Niati dengan jumlah bayaran yang fantastis. Tetapi meskipun bayarannya tinggi, namun Niati menolak. Dia tidak mau berbohong lagi kepada ayahnya. Di saat itulah Chavi terus membujuk dan merayu temannya. Dia kembali menggoyahkan tekad Niati dengan menjanjikan uang yang jauh lebih banyak. Karena banyak pelajar yang akan join dan siap memberikan bayaran untuk bocoran kunci jawaban tes tersebut. Niati tetap tidak mau. Dia tidak menyangka jika ternyata Chavi menilai bantuan dia selama ini hanya dengan uang semata. Padahal sebelumnya Niati memang mau membantu karena niatnya lebih menghargai persahabatan mereka. Ketika Niati terus menolak, di saat itulah Chavi justru meminta dengan cara yang lain. Dia memelas sebagai seorang sahabat. Chavi ingin sekali lolos Stanford University. Dan hanya itu satu-satunya cara agar ayah Chavi bisa menghargai dan mencintai dirinya. Ketika Chavi membawa-bawa nama ayahnya, di saat itulah Niati merasakan bagaimana tidak dicintai oleh sang ayah. Karena saat ini Niati sedang bertengkar dengan ayahnya dan ayahnya mulai menjauh dari dirinya. Nah, karena tidak ingin Chavi ditinggalkan oleh ayahnya, Niati kemudian mau membantu. Niati berpikir keras bagaimana caranya membobol kunci jawaban tes STIC. Perlu diketahui, jika tes tersebut pengawasannya jauh lebih ketat dibandingkan ujian biasa. Selain itu, tes ini ada 3 sesi dan tiap sesi terdiri dari 50 soal. Sesi 1 dan 2 punya 2 paket yang berbeda, sementara sesi 3 hanya ada 1 paket soal. Itu artinya
mereka butuh satu orang lagi untuk mengerjakan satu paket soal tes STIC ini. Solusinya hanya satu, yaitu mengajak Akash agar bergabung dalam praktek kecurangan ini. Tes STIC dilakukan secara serempak dalam satu hari di berbagai negara, dan hal ini ternyata menjadi celah buat Niati. Mereka harus pergi ke negara lain untuk mengerjakan tes tersebut, dan negara yang mereka pilih harus punya zona waktu yang berbeda dengan zona waktu India. Kebetulan negara yang Niati pilih adalah negara Australia karena selisih zona waktu antara Australia dan India selama 4 jam. Sekarang Niati hanya perlu membujuk Akash agar mau ikut dalam membobol ujian tersebut. Akash terbangun dalam keadaan babak belur. Ternyata tadi malam dia dihajar oleh sekelompok pemuda yang tidak Akash kenal. Akash kemudian dibuang di lokasi jembatan. Yang menghajar Akash adalah Pratik. Pratik membayar beberapa orang agar memberikan pelajaran kepada Akash karena Pratik tidak terima dirinya dilaporkan Akash ketika ujian semester. Saat bertemu Akash, Niati segera menyampaikan idenya. Dia punya rencana brilian untuk membobol kunci jawaban tes STIC. Akash pada awalnya menolak. Dia tidak mau tertangkap dan pada akhirnya Akash tidak akan mendapatkan beasiswa Oxford University. Tetapi Niati terus mendesak. Niati bahkan memainkan psikologis Akash. Dia bilang bahwa Akash pernah melapor kasus Fere atau contekan yang membuat Niati pada akhirnya dicoret dari beasiswa. Nah, kesempatan ini bisa digunakan Akash untuk menebus kesalahannya terhadap Niati. Selain itu, mereka juga dijanjikan uang yang begitu banyak. Menurut Niati, Akash tidak mungkin terus-menerus bekerja sampingan sebagai seorang kurir yang mengantarkan makanan cepat saji. Ini adalah momentum yang tepat bagi Akash agar memperbaiki ekonomi keluarganya karena nominal yang ditawarkan begitu fantastis, yaitu 25 juta rupiah. Setelah mendengar bujuk dan rayu dari Niati, Akash pada akhirnya setuju. Dia siap bergabung sebagai komplotan pembobol soal. Ketika Akash mengatakan iya, di saat itulah Pratik keceplosan bicara. Dia berkata, "Akash, kamu luar biasa. Setelah babak belur dihajar di jembatan, sekarang kamu mau bangkit untuk menolong kami semua." Ucapan Pratik seketika menyadarkan Akash bahwa ternyata orang yang menghajar dirinya adalah Pratik karena Akash tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia dipukuli di jembatan. Mengetahui betapa jahatnya Pratik, Akash kemudian menghajar pemuda itu. Tetapi perkelahian mereka segera dilerai oleh Niati. Kesal dengan sikap dan perbuatan Pratik, Akash kemudian meminta bayaran lebih. Dia ingin agar bayaran mereka digandakan menjadi 50 juta rupiah. Pratik dan Chavi tidak punya pilihan. Mereka setuju dengan nominal yang diminta oleh Akash. Niati mulai menyusun siasat agar bisa melakukan kecurangan dalam ujian STIC. Dia memanipulasi kode jawaban dengan cara membuatnya menyerupai barcode, dan setiap kode barcode akan dicetak dalam pensil yang mereka gunakan untuk mengerjakan soal ujian. Barcode itu dia bagi dalam 4 bagian, yaitu bagian yang paling tipis, tebal, dan paling tebal. Barcode paling tipis itu artinya jawabannya A, sedangkan barcode tipis berarti jawabannya B. Barcode yang tebal mewakili jawaban C, dan barcode yang paling tebal mewakili jawaban D. Jawaban akan dikirimkan Niati dan Akash menggunakan ponsel. Setelah itu jawabannya akan dicatat oleh Chavi dan teman-temannya. Nah, setelah persiapan itu matang, Akash dan Niati kemudian berangkat ke Australia. Semua biaya perjalanan, penginapan, dan akomodasi ditanggung oleh Chavi dan teman-temannya. Ketika pesawatnya lepas landas, Akash bahkan merasa begitu panik karena Akash sebelumnya tidak pernah naik besi terbang. Akash dan Niati akhirnya tiba di Australia. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membeli kartu SIM dan mencari penginapan. Setelah itu, mereka lanjut ke tempat ujian. Di sana, semuanya diperiksa secara ketat. HP disembunyikan Akash dan Niati di dalam kamar mandi. Tes STIC akan dimulai jam 10 waktu Australia, sedangkan di India, waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi. Sejumlah pelajar sudah siap menunggu di kediaman Chavi. Mereka sepakat untuk mengantri kunci jawaban yang akan dikirimkan oleh Niati dan Akash. Ujian sesi 1 dimulai. Akash dan Niati secepatnya melahap semua soal dan setelah itu mereka berusaha mengingat kunci jawaban yang ada. Kebetulan satu paket soal jumlahnya 50.
Ketika waktu masih tersisa sekitar 20 menit, Akash dan Niati secepatnya menyerahkan lembar jawaban dan setelah itu bergegas ke toilet. Masing-masing dari mereka mengambil ponsel yang sudah disembunyikan, kemudian mengirimkan jawaban yang mereka ingat kepada temannya di India. Jawaban sesi 1 yang sudah terkirim ini kemudian dicatat oleh Chavi dan secepatnya dikirimkan ke percetakan agar dibuatkan barcode pada pensil yang akan mereka gunakan untuk ujian. Jadi, pensil warna biru digunakan untuk paket soal A dan pensil warna hijau untuk paket soal B. Ketika mereka berada di dalam toilet, pengawas menggedor-gedor pintu WC itu. Mereka meminta Akash dan Niati agar secepatnya keluar dari toilet karena ujian sesi kedua akan segera dimulai. Ujian kedua berjalan sempurna dan seperti biasa, selesai mengerjakan soal mereka akan kembali ke dalam toilet untuk mengirim kunci jawaban. Kali ini, penjaga mulai curiga, khusus WC pria. Penjaganya agak sadis. Mereka memaksa Akash keluar dari WC secepatnya dan ketika Akash tidak menanggapi, mereka mulai membobol pintu WC. Akash panik. Setelah selesai mengirimkan soalnya ke India, Akash segera menghapus SMS itu. Dia juga membuang HP-nya ke dalam lubang kloset. Tetapi, HP itu tidak mau kesedot. Sehingga ketika pintu dibobol, penjaga menemukan benda itu. Mereka segera menangkap Akash dan menghujani Akash dengan berbagai pertanyaan. Akash dipaksa mengakui perbuatannya, tetapi dia tetap tidak mau buka suara. Di toilet yang berbeda, Niati juga mengalami keadaan yang sama. Pintu WC-nya berulang kali digedor oleh penjaga dan ketika Niati tidak membukakan pintu, mereka juga mulai membobolnya. Setelah mengirim soal, Niati tidak meletakkan ponselnya di dalam toilet. Dia menyembunyikan ponsel itu, kemudian keluar dari WC. Ketika para penjaga memeriksa toiletnya, Niati justru menyembunyikan ponselnya di tempat tisu. Singkat cerita, Niati tidak tertangkap basah dan dia tidak ketahuan. Akash diinterogasi dan dia dihajar habis-habisan. Mengetahui jika Akash tertangkap, Niati segera kabur dari ruangan interogasi. Dia harus secepatnya kembali ke ruang ujian karena masih ada satu sesi tersisa. Niati mulai mengerjakan soal. Dia terlambat 20 menit. Tetapi dengan kecerdasan yang dia miliki, Niati bisa menyelesaikan soalnya tepat waktu. Dan setelah menyelesaikan soal itu, dia buru-buru kembali ke dalam toilet, kemudian mengirimkan jawabannya kepada Chavi. Para penjaga wanita merasa curiga dengan Niati. Mereka heran kenapa wanita ini selalu pergi ke toilet setelah selesai mengerjakan soal. Para penjaga ini kemudian menangkap Niati dan menelanjanginya. Mereka berusaha mencari barang bukti berupa ponsel, tetapi tidak pernah menemukannya. Sementara Akash, dia terus dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Akash pada akhirnya mengakui bahwa memang dia melakukan kecurangan dengan membobol soal STIC kemudian mengirimkannya kepada teman-temannya di India. Akibat pengakuannya itu, Akash terpaksa ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara Niati, dia tidak bisa menunggu lama dan pada akhirnya kembali ke India. Setibanya di bandara, Niati disambut oleh Chavi dan juga Pratik. Mereka berdua terlihat begitu gembira karena telah menyelesaikan tes STIC dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka berdua sedikit pun tidak ingat akan Akash. Hal inilah yang membuat Niati begitu kecewa. Dia kemudian berkata kepada Chavi agar di lain waktu jangan pernah lagi memanfaatkan pertemanan mereka. Niati sadar jika Chavi begitu egois dan selama ini hanya memanfaatkan pertemanan mereka. Ayah Niati sedih ketika melihat brosur Oxford dikoyak oleh putrinya. Dia kembali mendatangi kepala sekolah. Ayah Niati mengemis meminta kesempatan kedua. Kali ini, hati kepala sekolah Pedika akhirnya berubah. Niati kemudian diberikan rekomendasi agar bisa kuliah di Oxford. Sementara Akash, dia akhirnya dideportasi ke India. Dan Akash kemudian batal mendapatkan rekomendasi beasiswa karena dia terciduk melakukan kecurangan dalam hal pembobolan soal STIC. Setelah gagal mendapatkan beasiswa, Akash mendatangi Niati. Dia ingin mengajak gadis itu bekerja sama untuk membobol soal-soal lainnya. Dengan demikian mereka akan mendapatkan banyak uang. Niati tidak mau. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Selama ini, Niati berbuat curang demi sahabatnya Chavi. Dan dia juga tergiur dengan uang demi orang tuanya dan juga keberlangsungan panti asuhan. Tetapi sekarang, Niati sadar akan ucapan ayahnya, yaitu walaupun dalam keadaan semiskin apapun mereka, Niati tidak boleh berbuat curang. Dia ingin menebus kesalahannya itu dengan berkata jujur kepada ayahnya dan kuliah sebaik-baiknya di Oxford. Akash tidak terima. Dia mengancam akan lapor kepada media terkait kecurangan yang mereka lakukan bersama-sama. Niati kemudian bersikap tegas. Dia menampar Akash dan berkata, "Silakan, sampaikan saja kepada media. Dulu kau pernah menghancurkan mimpiku dan melapor kepada kepala sekolah. Sekarang silakan lakukan lagi Akash. Aku sudah tidak takut lagi."
Mendengar ucapan Niati, Aka sadar akan kesalahannya. Dia kemudian memutuskan untuk mencari beasiswa di dalam negeri. Setelah kejadian itu, Niati berkata jujur kepada ayahnya. Dia melakukan kecurangan dengan membobol kunci jawaban STIC. Niati menangis dan meminta maaf. Dia menyesali semua kesalahannya. Ayah Niati pada akhirnya mau memaafkan putrinya itu, dan film kemudian ditutup dengan adegan di mana orang tua Niati mengantarkannya ke bandara karena Niati akan segera berangkat ke Oxford University untuk melanjutkan studinya. Dan film pun berakhir.